Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mad Arif Prawibowo. Pada malam ini kita akan sharing tentang engineering ketiga ya di elektrikal, tentang perhitungan luas penampang kabel untuk trafo. Di sini ada sebuah contoh sebuah mall di mana sudah ada kapasitas trafonya. Kita langsung saja praktekkan. Di sini ada 2000 kVA ya, kapasitas trafo. Jadi kita akan sharing tentang bagaimana cara menentukan luas penampang kabel trafo. Kenapa kabel trafo itu kabelnya banyak sekali, tidak sama seperti kabel pada panel distribusi penerangan atau stop kontak ya. Jadi di sini kita langsung saja bagaimana cara menentukannya, dan yang pertama apa yang harus diketahui terlebih dahulu ya, data-data yang diperlukan. Oke, bismillah, kita langsung saja. Di sini sudah ada kapasitas trafo ya. Di sini 2000 kVA, di bawah juga 2000 kVA. Di sini sudah ada luas penampang kabel, kita akan cek ya. Kita akan cek ukuran luas penampang kabel ini apakah sama atau tidak. Jadi kita langsung saja di atas saya sudah buat datanya trafo ya, dimana kapasitasnya 2000 kVA, lalu kita konversi ya, dikali 0,8 menjadi kW, lalu dari kW kita konversi ke watt ya, kalikan 1000. Nah, di sini keterangan ya. Jadi P itu power atau daya. Di sini 1600 watt. Cos P yang kita gunakan di sini 0,8. Tegangan ini tegangan 3 pas 380. Akar 3 ini nilainya 1,73. Safety factor kita gunakan di sini 1,25 berdasarkan PUIL. Nah, ini desimal, ini round up ya. Jadi rumusnya adalah 1600 ribu 1.600.000 dibagi 380, ini tegangan, 0,8 ini adalah cos P dikali 1,73, maka hasilnya adalah, nah ini 1,73 ini pembulatan ya, nilainya 3803. Kalau yang ini adalah nilai dari akar 3 itu 173, sekian ya. Jadi ini nilainya ini. Kita bisa hitung nanti kita langsung saja coba hitung ya. 1.600.000, sebentar kita coba, 380 dikali 0,8 dikali 1,73, maka nilainya 525,92. 1.600.000 dibagi 525,92 ya. Di sini 304. Nah, dikalikan safety factor 1,25 sama dengan 3803 ya. Ini kita pembulatan. Jadi untuk yang nilai 3803 ini adalah dengan rumus 1,73, sedangkan kalau yang desimal ini dari nilai akar 3 ya. Akar 3 itu 1,73 sekian gitu ya. Oke. Jadi ampere yang dibutuhkan oleh sebuah trafo 2000 kVA adalah 3803 ampere, atau kalau ACB yang tersedia itu adalah 4000 ampere. Jadi kita akan cek hitungan dengan kabel yang menggunakan single core
dan kabel yang menggunakan multicore. Jadi perhitungan yang di sini di sini menggunakan satu core ya, 1C nih, satu core. Nah, jadi kita akan cek. Cara perhitungannya adalah pertama kita lihat di brosur ya. Ini ada di tabel SNI juga sudah ada. Jadi kemampuan hantar arus kabel. Nah, ini yang kita cek sekarang adalah yang berurat tunggal karena satu core ya. Jadi satu core mana yang kita akan cek. Jadi nilainya yang harus melebihi, yang harus 4000 ampere. Sekarang kita ambil yang nilainya kabel luas penampang 185. 185 ini kita ambil ampere yang di udara ya. Karena ini di udara bukan di tanah. Jadi kita ambil luas penampang di 185. Maka nilainya 510 ampere. Kita akan hitung di kalkulator 510 ampere ya. Jadi berapakah untuk mendapatkan di 4000 ampere? Kita kalikan saja ya. Kita kalikan 8. Kalikan 8 jadi dapat 4080 ampere. Maka kita bisa gunakan kabel tersebut. Kabel tersebut di 185 ya. Jadi tadi kita kalikan ya. Berarti di sini kita gunakan bisa kabelnya NYY. Tadi di sini kita bisa 3 dikali dalam kurung. Di sini tadi 8 ya, dikali 1 core dikali 185 ya. Nah, ini diameter kabelnya. Jadi sebenarnya diameter kabelnya itu ini ya. Ini ditambah ini begini ya. Ini kenapa ini 3 ini 1? Untuk yang NYY atau NYY ini 3, ini RST, ini satunya itu netral. Jadi untuk yang single core harusnya menggunakan kabel ini ya. 185. Sekarang kita cek jika menggunakan dari perencana ini kan kapasitasnya di luas penampangnya di 300 ya. Kita akan cek. Jadi mereka sebenarnya hitungnya dari yang kabel memang diameter 1 core atau yang menggunakan multicore. Kita langsung saja cek ya. Di sini ada 2 data sebenarnya. Satu yang berdasarkan KHA di PUIL atau di internet bisa dicek. Satu lagi kita menggunakan data kabel dari Kabelindo, data sheet atau brosurnya ya. Kita akan cek terlebih dahulu di KHA yang di SNI ini ya. Sekarang kita hitung berdasarkan kabel berurat 3 atau 4. Nah, maka di sini kita akan lihat mana yang kita ambil. Nah, misalkan 435 kita ambil. 435 kita kalikan misalkan 8. Ini masih kurang ya. Kalau kita kalikan 8, maka kita coba yang 500. Yang 500 itu berarti 500 dikalikan 8. Ini 4000 ya. Pas sekali.
sesuai dengan beban kebutuhan ampere dari trafo yang 2000 kVA. Maka kita tentukan di sini kabelnya itu 300. Ya, di sini kabelnya 300. Kita gunakan yang 300. Ini yang di udara juga ya. Berarti kabelnya yang diperhitungkan oleh perencana ini sebenarnya bukan yang satu core atau berurat tunggal, tapi yang berurat 3 atau 4 database-nya. Maka di sini 500 ampere kita kalikan 8 harusnya ya. 500 kali 8 dapatnya 4000 ampere. Nah, maka di sini kabelnya 4000 ampere ya. Di sini 300 dikali 8. Nah, kita cek ya. Di sini dikalikannya 7 ya. Di sini dikalikannya 7. Nanti kita akan cek lagi kenapa bisa dikalikan 7. Nah, kita coba cek dengan data kabel lindo yang 4 ya, 4 core kita hitung. Maka di sini beban yang untuk 4 core adalah 4 core. Di sini 500 juga ya. 500. Di sini 300 juga. Maka ini sama ya. Berarti untuk yang 4 core sama. Kalau yang untuk 1 core di sini kita ambil datanya di sini ya. Ini 185 sama juga 510 185. Sama juga ya, satu core-nya sebenarnya sama dengan tabel ini. Maka di sini sebenarnya kita cek lagi ya. Karena kebutuhannya 4000. Di sini kabel yang 4 core tadi, 4 atau 3 core, nilainya adalah kita ambil di 500 dikalikan 7 itu hanya 3500. Jadi 500 dikalikan 8 dapat 4000 ampere. Harusnya memang yang kabel 300 tapi dikali 8 ya. Di sini dikali 7. Ya. Nanti ini kita cek berikutnya dengan kapasitas trafo yang sama dan dari perencana yang sama. Yang berbeda. Ini dari perusahaan perencana yang cukup terkenal. Kita cek sekarang. Ini kita copy. Oke, di sini ada contoh lagi ya. Kita taruh di sini. Kita perbesar dulu ya, biar terlihat. Oke, ini sudah kita perbesar. Contohnya kita geser ya. Contohnya kita geser di bawahnya sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah lihat di sini sebuah contoh mall juga. Di sini ada 800, 1000, 1600 dan 2000 kVA transformator ya atau trafo. Nah, kita ambil contoh yang sama tadi ya. Di 2000 kVA, di sini juga 2000 kVA. Nah, ya, perhitungannya sama. Nah, ya, di sini kabelnya adalah, jadi untuk penggunaan kabel trafo itu bisa NA2XY, bisa juga
NYY atau NYY ya, untuk dari trafo ke distribusi panel tegangan rendah. Nah, di sini sebenarnya tadi hitungannya sudah sama juga ya. Jadi 3 ini maksudnya untuk RST, 8 ini dari beban kabel yang 300, beban ampernya per satu core-nya atau satu kabelnya itu di 500 ampere. Nah, 500 ampere dikalikan 8 itu dapat 4000 ampere. Nah, ini untuk RST ditambah 1 ini untuk ini netral. Nah, bagaimana cara menentukan kabel groundingnya atau BC atau AAC ya. Jadi dari perencana itu biasanya menentukan setengah beban dari nilai RST. Jadi kalau 130 maka bebannya adalah setengahnya 150. Tapi ada juga yang berdasarkan luas penampang kabel. Jadi beban yang 300 ini tadi 500 ya. 500 itu setengahnya. Setengahnya dari 500 ampere, 250. Nanti kita akan cek beban luas penampang kabel yang di 250 gitu. Jadi misalkan di sini beban luas penampang kabelnya 250. Kita ambil contoh yang 4 ya. 250 ampere. Nah, di sini adanya ini. Jadi di sini ada 120 ya. Jadi sebenarnya bisa 150 berdasarkan ukuran 300 dibagi 2 maka dapat 150. Jadi kalau dari beban sesungguhnya yang tadi 300 ampere itu bebannya 300 mili diameter kabel, beban ampernya 500, kita bagi duanya itu 250 itu di beban ampere karena 250 nya nggak ada, naiknya ke 285 itu 120. Jadi untuk kabelnya sendiri bisa kabel BC nya plus kabel AAC atau BC ya. Jadi ukurannya bisa di 120 ya. Kita tulis 150 atau 120. Kita bisa gunakan ya ukuran. Nah, jadi untuk yang single core yang asli itu jadi ukurannya 3 kali 8 kali 1 core kali 185. Nah, berarti ini perhitungannya menggunakan yang sebenarnya multi core ya, 3 atau 4. Nah, ukurannya sama ya. Nah, sekarang kita bahas dari panel TM ke trafo ya, ke transformer. Jadi kalau kita cek di sini kapasitas trafo 800, ini 1000, 1600, 1600, ini 2000. Nah, kenapa di sini ukuran kabelnya sama semua? Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya kenapa beda gitu trafonya, tapi luas penampang kabel dari panel TM ke trafo itu sama. Sedangkan dari trafo ke panel TR itu kabelnya banyak ya. Sedangkan kalau dari panel TM ke trafo kabelnya hanya 3 kabel RST saja ya. Nah, kita cek yang contoh sebelumnya. Di sini juga sama. N2XSY dikali 3 kali 1 core kali 95. Ya. Oke. Sudah jelas ya. Nah, maka kita akan bahas caranya adalah karena tegangan di sini tegangan 20 kV, tegangan dari trafo ke panel TR itu tegangan 3 pas ya, 380. Dari sini tegangan 20 kV. Nah, kalau di sini karena tidak ada kerugian, yang ada kerugian itu setelah dari trafo ke sini ya.
ke panel TR. Maka di sini nilainya itu sebenarnya cara perhitungannya, kita buka Excel ya. Nah, jadi untuk tegangan kabel ini dari gardu ya. Dari gardu itu sebenarnya yang menyediakan dari PLN, tergantung daya sambungnya ya, berapa kVA, tinggal dikali akar 3 kali 20 kV, nanti dapat berapa. Itu biasanya di safety factorin berapa kalinya gitu. Lalu untuk yang kabel tegangan menengah, medium voltage distribusi panel, maksudnya panel TM ke trafo, ini yang tadi saya bilang ya, kabelnya N2XSY atau N2XSY. Nah, sini beban trafonya ya, tadi beban trafonya kan 2000, maka kabelnya berapa? Jadi perhitungannya itu dari 2000 kVA dikali 35. Apa itu 35? 35 itu nilai dari angka 3 dikali 20 kV. Jadi sebenarnya nilainya itu sesungguhnya cuma 58 ampere. Tapi biasanya di safety factor ya. Jadi bisa 5 kalinya, jadi supaya dapat kabel 95. Sekarang kita cek di gambar. Nah, di sini ya sudah ada contohnya. Jadi seperti yang tadi 2000 kV. Di sini 2000 dikali tegangannya tadi 20 ya. Nah, jadi berapakah? Tadi kita sudah hitung ya. 20 dikali 1,73 ya. Tadi kita hitung 35, maka 2000 dibagi 35 hanya 58 ya. 58 kita kalikan 5 ya. Kita asumsi safety faktornya ya, penyesuaian sebenarnya. Jadi sebenarnya kabelnya itu diameternya kecil, tapi umum digunakan itu kabel 95 atau bisa 70. Nah, kita menggunakan kabel yang kita safety faktorkan 5 kalinya, yaitu di 290 ampere. Jadi nilainya di sini 290 ampere. Ya, itu kita bisa cek tadi untuk kabelnya 290 ampere ya. 90 ampere. Nah, ini yang satu core ya. Sini 95. Karena di sini nilai 270 itu di 70 di luas kabel 70 mili. Maka yang kita ambil adalah di 280, maka 95 kabelnya. Jadi di sini kabelnya 95 ya. Ini 95, di bawah juga 95. Sama halnya di sini. Ya. Tadi kan nilainya sebenarnya 58 ampere dari 2000 itu. Lalu dikalikan 58, kita kalikan 7 misalkan. 58 dikalikan 58 kita kalikan 4, 230. 230 ini kita bisa cek ya. Nah, 270 masuknya bisa ke 70 mili ya. Kabelnya 70 mili, maka di sini 70 mili semua dipakai atau digunakan. Jadi sudah jelas ya, untuk kabel dari tegangan 20 kV itu lebih kecil dibandingkan
yang 380. Jadi banyak yang masih bingung ya, kenapa tegangan 20 kV kabelnya lebih kecil, sedangkan tegangan yang dari 3 pas atau 380 kabelnya lebih banyak ya. Jadi fungsi trafo ini untuk step up, step down ya. Jadi dari sini 20 kV dibuat ke 3 pas 380, dari 20 ke 380 ya. Jadi kabelnya makanya lebih banyak. Oke, dari saya sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.